Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Amelia dengan NIM 2401020081. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang berbasis kasus tentang simulasi sistem lampu lalu lintas otomatis berbasis IoT. Nah, pada tugas ini saya membuat sebuah simulasi sederhana menggunakan Arduino untuk menggambarkan bagaimana sistem lampu lalu lintas bekerja secara otomatis. Nah, pada tugas ini juga ada analisis masalahnya. Itu sebenarnya lampu lalu lintas yang ada sekarang udah bekerja otomatis, tapi kebanyakan masih menggunakan sistem waktu tetap atau yang disebut dengan fixed time. Jadi waktunya masih ditentukan. Artinya durasi nyala lampu sudah ditentukan dari awal dan tidak berubah-ubah tanpa melihat kondisi kendaraan di jalan. Nah, hal ini bisa menimbulkan masalah, terutama ketika kondisi lalu lintas tidak seimbang. Misalnya di satu sisi jalan kendaraan sangat padat, tapi di sisi lain justru sepi. Karena waktu lampu tidak menyesuaikan kondisi tersebut. Akhirnya terjadi penumpukan kendaraan atau kemacetan yang sebenarnya bisa kita hindari. Nah, deskripsi masalahnya itu ada sistem lampu lalu lintas yang masih menggunakan waktu yang tetap dan belum fleksibel. Kedua, sistem belum mampu menyesuaikan dengan kondisi kepadatan kendaraan di jalan secara langsung. Nah, yang ketiga, ada pengaturan arus lalu lintas menjadi kurang efisien karena waktu yang diberikan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, usulan solusi dari saya itu, untuk mengatasi masalah tersebut, saya membuat sebuah simulasi sistem lampu lalu lintas otomatis menggunakan Arduino. Nah, pada simulasi ini, ada lampu merah, kuning, dan hijau itu diatur menyala secara bergantian dengan durasi waktu tertentu sehingga arus lalu lintas bisa lebih teratur dan terkontrol. Walaupun sistem ini masih sederhana dan menggunakan waktu tetap, simulasi ini bisa menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang lebih canggih. Kedepannya, sistem ini dapat dikembangkan dengan menambah sensor, misalnya sensor kendaraan, sehingga lampu lalu lintas bisa menyesuaikan durasi nyalanya berdasarkan kondisi jalan secara real time. Oke, jadi di sini kita buka WebWI, terus kita pilih Arduino Uno. Nah, di sini kita tambahin LED-nya 3. Dan kita juga tambahin resistor. Di sini kita ubah lampunya, yang ini jadi hijau, yang ini jadi kuning, dan ini tetap merah. Terus yang hijau, untuk garis yang lurus pada LED-nya semua kita tarik ke GND, yang kuning juga, dan yang merah juga. Nah, kalau untuk garis yang merahnya itu kita taruh ke resistor. Terus yang bawah untuk yang hijau kita taruh di 10. Dan untuk yang kuning kita kaitin dulu ke resistor, terus kita taruh di 9. Dan untuk yang merah juga sama, tapi yang merah kita taruh di 8. Nah, biar nggak sulit buat bedain kabelnya, ini kita ganti warna. Untuk yang lurus itu kita ganti hitam semua. Ganti hitam. Terus yang pendek yang ini kita ganti warna biru. Ini tetap hijau, dan yang ini kita ganti warna kuning. Nah, setelah itu sudah, kita lanjut ke tahap codingannya. Kita hapus dulu C++, kita tulis cons, terus int red pin sama dengan 8. Nah, karena di sini yang merah kita taruh di angka 8, dan lanjut yang kedua tuh cons int yellow pin kita taruh di 9, dan yang terakhir itu green hijau, green pin kita taruh di 10. Nah, untuk cons ini artinya variabel tidak bisa diubah nilainya, jadi udah langsung ditetapkan. Lanjut kita ke void setup. Pin mode ke yang merah, red pin, terus output. Dan sama juga yang kuning kita pakai yellow pin, output
Sudah. Terus yang hijau juga sama, green pin output. Nah, di sini setup itu hanya dijalankan sekali saat awal program, dan pin mode dan output itu pin digunakan untuk mengirim sinyal untuk menyalakan LED. Nah, kalau kita nggak pakai ini, itu LED tidak akan berfungsi. Terus lanjut, kita menggunakan void loop ini untuk pengulangan. Terus kita menggunakan digital write ini pakai yang tadi lagi, seperti tadi red pin. Nah, karena di sini yang merah, kita yang merah duluan, jadi di sini kita taruh merah itu high. Nah, terus kita buat lagi digital write-nya, terus yang yellow pin di sini kita buat low. Lanjut lagi digital write-nya, yang green pin kita tulis low juga. Kita buat waktunya di sini kita buat yang merah itu delay-nya 5000. Jadi ini 5 detik. Kita lanjut. Karena ini yang kuning, jadi di sini yang kuning kita pakai yang high, terus di sini yang merah jadi low. Tapi kuning kita buat cuman 2000. Nah, oke, kita lanjut. Untuk yang green, untuk yang hijau itu ini kita tetap low, yang kuning dan yang kuningnya kita buat low. Sekarang hijaunya kita buat high. Nah, untuk hijau kita samain kayak merah itu 5000. Nah, setelah itu biar bisa kita bedain, di sini kita buat ini untuk yang merah, ini untuk yang kuning, dan ini untuk yang hijau. Nah, di sini kita akan buat lagi untuk kuning nyala lagi. Di sini yang untuk kuning nyala lagi itu kita buat kayak yang tadi, yang kuning tetap merah low, yellow high, dan yang green low. Delaynya tetap 2000, terus kita tutup kurung cloud. Oke, kita coba run. Oke, ketika udah di running kayak gini dia. Jadi yang pertama merah nih. Nah, di sini merah 5 detik, terus dia berpindah ke kuning karena kita pakai looping. Jadi dia terus mengulang dari merah 5 detik, yang kuning 2 detik, dan yang hijau 5 detik. Jadi dia berbalik lagi ke kuning. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan codingan dan rangkaian yang udah saya buat. Di bagian awal, saya mendeklarasikan pin yang digunakan untuk masing-masing LED. Nah, di sini kan ada 3 LED yang lampu merah, kuning, dan hijau. Nah, di sini pin 8 digunakan untuk lampu merah, pin 9 untuk lampu yang warna kuning, dan pin 10 untuk lampu yang warna hijau. Tujuannya supaya lebih rapi dan memudahkan kita saat kita udah masuk proses coding. Jadi kita tidak perlu menyebut angka pin untuk berulang-ulang kali. Nah, yang kedua itu ada fungsi setup. Fungsi ini hanya dijalankan 1 kali saat program pertama kali dijalankan. Di bagian ini saya mengatur semua pin LED sebagai output menggunakan pin mode. Karena LED akan mengeluarkan sinyal berupa cahaya. Nah, yang ketiga itu ada fungsi loop. Kemudian pada fungsi loop ini yang merupakan bagian utama dari program karena kita menggunakan lampu merah kuning hijau secara berulang. Fungsi ini akan berjalan terus-menerus sehingga sistem lampu lalu lintas bisa bekerja secara berulang seperti dunia nyata. Nah, yang keempat itu ada cara kerja lampu. Di dalam loop itu terdapat beberapa kondisi yang mengatur nyala lampu. Nah, yang pertama itu lampu merah menyala sementara lampu kuning dan hijau mati. Ini menandakan kendaraan harus berhenti. Nah, di sini kita tulis di codingan itu yang menyala itu high dan yang tidak menyala itu low. Setelah itu lampu kuning menyala sebagai tanda transisi atau persiapan. Kemudian lampu hijau menyala yang berarti kendaraan boleh berjalan. Nah, setiap perpindahan lampu diatur menggunakan perintah digital write, yaitu untuk menyalakan atau mematikan LED. Nah, yang kelima itu ada pengaturan waktu. Nah, di setiap lampu itu kita menggunakan durasi nyala lampu. Nah, itu digunakan fungsi delay. Nah, di sini misalnya nih pada lampu merah itu 5000 mili-detik itu untuk 5 detik. Nah, yang untuk warna kuning itu 2000 mili-detik untuk 2 detik. Jadi yang merah dan hijau itu 5 detik dan yang kuning itu 2 detik. Jadi setiap lampu akan menyala sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dan konsep program ini secara keseluruhannya, program ini menggunakan konsep berurutan atau sekuensial, yaitu lampu menyala secara bergantian dari merah, kuning, hijau, lalu kembali lagi ke merah. Karena tadi kita menggunakan fungsi looping. Nah, proses ini akan terus berulang tanpa berhenti. Namun, penggunaan delay dalam program ini masih memiliki kekurangan karena sistem tidak melakukan proses lain secara bersamaan. Untuk selanjutnya, bisa digunakan metode lain seperti nilis agar sistem lebih efisien dan mendekati sistem nyata. Sekian video penjelasan saya pada tugas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.